Minum jamu pakai madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Selamat pagi, pagi. Rekan-rekan pemuda generasi muda Pasangkayu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan anti korupsi yang tentunya harapan kita semua bagaimana atau menjadikan Pasangkayu ini sebagai daerah yang bersih dari korupsi. Baik, rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya akan membawakan materi terkait integritas dan nilai-nilai korupsi. Kenapa saya memilih materi ini? Karena saya yakin apabila kita mempunyai sikap atau jiwa integritas dalam diri kita, itu akan menjadikan diri kita sebagai generasi muda yang berwibawa, yang jujur, dan akan bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, apa kaitannya integritas dengan nilai-nilai anti korupsi? Nanti bersama-sama akan saya jelaskan korelasi antara integritas dan nilai-nilai korupsi. Saya izin berbagi slide dulu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah materi yang saya akan bawakan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Said. Saya asal dari Makassar. Pekerjaan saya adalah ASN atau Pegawai Negeri Sipil lingkup Inspektorat Kabupaten Pasangkayu. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin tetap berhubungan, ya, ini adalah nomor HP saya, silahkan. Ini adalah email saya, ya. Silahkan nanti harapan saya ke depannya setelah acara ini tidak hanya putus sampai di sini, kita dapat terus berkelanjutan, mungkin dengan WA Group, kita dapat berbagi atau share tentang kegiatan-kegiatan anti korupsi, apa saja yang akan kita laksanakan nanti di Pasangkayu ini, ya. Semoga kita dapat menjadi bagian dari gerakan anti korupsi. Oke, kita ini sebelum saya mulai materi, di sini saya ada siapkan pretest. Silahkan dibuka link yang sudah saya bagikan melalui WhatsApp. Silahkan rekan-rekan sekalian membuka, kemudian mengisi pretestnya. Ini adalah pengetahuan dasar sejauh mana rekan-rekan sekalian mengetahui tentang integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Nanti setelah akhir materi akan ada post test. Di situ nanti bisa kita lihat sejauh mana pemahaman setelah rekan-rekan sekalian melihat atau mendengar materi yang saya bawakan. Baik, silakan saya beri waktu untuk mengisi pretestnya. Oke, saya pikir selesai ya. Itu cuma 8 soal ya. Bisa selesai. Oke, silahkan HP-nya disimpan kembali, di silent dulu. Mari kita sama-sama menyimak materi integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama ialah
pengertian dari integritas itu sendiri. Nah, apa sih integritas itu? Di sini kita dapat lihat bersama bahwa integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi atau harapan, dan berbagai hal yang dihasilkan. Artinya integritas di sini adalah suatu sikap yang mencerminkan nilai-nilai positif pada diri kita, ya, yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaat dari integritas itu sendiri? Ya, seseorang yang memiliki nilai integritas itu akan mempunyai masa depan yang cerah, akan menjadi tauladan bagi lingkungannya, dan menjadi pemimpin, bahkan menjadi pemimpin bangsa yang dapat mengubah negara menjadi negara yang lebih baik dan menjadi negara yang bebas korupsi. Karena apa? Dalam jiwa integritas itu sendiri, itu tercermin nilai-nilai anti korupsi. Seseorang yang mempunyai jiwa integritas akan jauh pikirannya untuk melakukan korupsi. Karena apa? Nilai-nilai yang terkandung dalam integritas itu sendiri adalah bahagian dari nilai-nilai yang ada pada anti korupsi. Nah, apa saja nilai-nilai itu? Di sini kita dapat lihat. Sebelumnya, ini adalah ciri-ciri orang yang mempunyai integrasi atau integral, ya. Di sini memiliki integritas pribadi, berkepribadian utuh, satunya perkataan dan perbuatan, kemudian patuh pada kode etik atau aturan-aturan yang berada di sekitarnya, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Baik. Nah, ini adalah nilai-nilai anti korupsi. Apabila kita memiliki nilai-nilai ini, maka otomatis kita akan menjadi orang yang bersih, yang bebas dari korupsi. Di sini ada 9 nilai-nilai anti korupsi, ada adil, berani, sederhana, kerja keras, tanggung jawab, disiplin, mandiri, peduli, jujur, dan yang terakhir, perilaku. Apabila ke-9 nilai ini kita miliki, saya yakin output daripada nilai ini adalah kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Saya yakin rekan-rekan semua pasti mempunyai jiwa-jiwa anti korupsi. Cuman belum terpatri atau belum menjadi keyakinan kepada diri kita untuk mengaplikasikannya kepada lingkungan di sekitar kita. Ya, di sini ada contoh-contoh orang-orang yang mempunyai atau memiliki nilai integritas atau anti korupsi. Kita lihat ini sepasang suami istri, siapa? Ada yang tahu? Ya, dia adalah CEO dari Facebook. Bayangkan seorang miliarder berpenampilan seperti ini. Ini adalah contoh kesederhanaan yang beliau tunjukkan. Ada juga seorang tentara yang menolong kakek-kakek, membantunya berjalan. Itu menunjukkan apa? Itu adalah kepedulian, rekan-rekan sekalian, ya. Alangkah indahnya kalau nilai-nilai anti korupsi ini
kita bisa aplikasikan dalam keseharian kita. Ya, saya yakin rekan-rekan generasi muda Pasangkayu pasti memiliki, bahkan mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah pengertian dari ke-9 nilai-nilai anti korupsi itu. Jujur, apa itu jujur? Lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Itu wajib ya dalam diri kita untuk mempunyai sikap yang jujur, sifat yang jujur. Kemudian peduli. Ada mandiri. Apa sih mandiri itu? Tidak tergantung pada orang lain. Kita harus bisa ya, mengandalkan diri kita. Karena apa? Karena yang akan menjadi patokan dalam diri kita apabila kita mampu untuk melaksanakan atau memberikan contoh kepada adik-adik kita tentang kemandirian itu sendiri. Kemudian ada disiplin. Ya. Di sekolah misalnya datang tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian ada tanggung jawab, dikasih pekerjaan rumah harus dilaksanakan dulu. Apalagi sederhana, tadi sudah kita lihat contohnya ya. Walaupun kita bergelimang harta, tapi kesederhanaan itu penting. Itu dengan begitu orang tentunya akan menjadi respect sama kita ya. Kemudian ada juga adil. Nah, rekan-rekan sekalian, ke-9 nilai-nilai ini apabila sudah kita miliki dalam diri kita, kemudian kita mengaplikasikannya kepada di lingkungan kita, nantinya akan membawa pengaruh terhadap lingkungan itu sendiri. Ketika orang melihat kita dengan wibawa, dengan sikap yang positif, itu tentunya orang akan menjadi koreksi buat diri dia. Wah, si Pak Fajar ini orangnya begini-begini, masa saya tidak bisa? Dan akhirnya apa? Secara perlahan nilai-nilai anti korupsi itu akan menyebar di lingkungan sekitar kita. Dan tentunya harapan terakhir adalah dengan adanya integritas dan nilai-nilai anti korupsi dalam jiwa kita, korupsi yang ada di negara kita dapat terkikis atau bahkan hilang di bangsa ini ya. Itu harapan besar kita semua. Bayangkan kekayaan kita sekarang ini sangat banyak. Tapi ya dengan adanya kondisi korupsi di mana-mana, akhirnya apa? Yang impian kita menjadi negara yang adil, damai, sejahtera itu belum bisa terwujud secara utuh ya. Oke, nanti kita generasi muda Pasangkayu yang akan membangkitkan semangat anti korupsi. Oke, masih semangat? Nah, rekan-rekan sekalian, apakah ada orang tua kita atau pendahulu kita yang mempunyai sifat-sifat anti korupsi ini? Kita lihat, di sini ada contoh tokoh-tokoh bangsa yang berintegritas. Ada Bapak Haji Agus Salim, ada Bapak Bahardin Lopa yang terkenal dengan kejujurannya, ada Pak Hugeng Imam Santosa yang disiplin dan bekerja keras, ada Pak Haji Agus Salim yang sederhana walaupun dia adalah seorang menteri, ada Pak Muhammad Hatta yang di sini beliau adalah seseorang yang sangat
menjadi inspirasi buat saya, di mana beliau ini adalah orang yang sangat jujur, sederhana, dan bahkan beliau dengan kejujurannya ini sangat disegani oleh negarawan-negarawan di luar Indonesia. Ya, silakan Anda bisa browsing terkait dari kisah-kisah tokoh bangsa yang berintegritas ini. Baik, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan sekalian untuk menjadi jiwa yang berintegritas. Baik rekan-rekan, saya kira cukup sekian, dan sebelum saya akhiri, di sini ada post test, silakan rekan-rekan mengisi post test yang saya siapkan. Silakan ya. Baik, saya kira cukup buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun dulu. Pasang kayu kota yang asri, membuat hati jadi berseri. Tahukah apa yang merusak negeri? Tuan dan Nyonya yang korupsi tak berhenti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.